Baik, selamat Ya, siang Bapak Gede Sutomo. siap, siap. Bisa bisa didengar suara saya Pak Gede. Pak Gede bisa didengar suara saya. Selamat siang, Pak Bapak Gede Wayan. Sutomo. Bagaimana Jelas, Pak Wayan, Bapak jelas. Gede? Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Sangat Gede? jelas, Pak Wayan. Ya, sangat Ya, jelas, Pak Wayan. Suaranya Pak oke. Wayan. Mungkin suara saya agak terputus-putus di sana ya, Pak. Gimana suara saya Ya, terputus-putus ya, Pak Wayan? ya agak terputus-putus Pak Gede. Kemungkinan gangguan gitu. Saja, Pak Wayan. Walaupun dalam Hmm. kondisi yang jauh, masih dalam keadaan baik-baik. Pak Wayan gimana kabarnya hari ini? Ya, ya, sementara saya juga dalam keadaan baik. Ah, Semoga kita bisa menjalankan aktivitas dengan penuh rasa nyaman, bahagia, dan menyenangkan. Ya, tentu saja kita berdoa untuk sehat ya Pak Gede ya. Bapak Gede, Bapak Gede, bisa didengar saya Bapak Gede? Ya, Bisa didengarkan? ya, ya, Pak Wayan, ya. Ya, baik Bapak Gede. Ah, Ya, langsung Pak Wayan, lanjut, lanjut, Pak di Wayan. sini, iya Pak Des. Baik. Di sini sebelumnya saya Ya, bisa, berterima Pak Wayan, kasih bisa, kepada bisa. Bapak Gede, ya, karena Bapak Gede sudah meluangkan waktu untuk ya kita berdiskusi, eh, menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan Bapak Gede lakukan nanti di saat observasi, dan saya juga sebagai supervisi yang akan menilai kinerja Bapak Gede nanti di dalam kelas. Bapak Gede ya. Ah, Baik Bapak Gede, ah, sekarang di kesempatan yang baik ini saya Ya, ingin Pak Wayan. ya mengetahui persiapan Bapak Gede dalam uh, akan mengikuti kegiatan observasi. Nah, kira-kira apa saja yang Bapak Gede sudah persiapkan untuk nanti di saat melakukan kegiatan pembelajaran, di saat saya melakukan supervisi? Bisa dijelaskan Pak Gede? Halo Pak Gede, Bapak Gede, uh, suaranya Pak Gede kurang kedengaran. Bisa di off kamera. Ya, Yang saya lakukan untuk observasi atau observasi nanti ini yang pertama ke Pak ya, yang pertama nih saya siapkan hmm, RPP-nya dulu. Ya, pertama saya siapkan RPP-nya. Coba yang off kamera biar lancar. Observasi yang kali ini yang saya persiapkan yang pertama yaitu ya, pembuatan RPP atau dia sekarang sebut dengan modul ajar itu Bapak Wayan, atau RPP atau modul ajar dan CP-nya. Itu yang saya persiapkan, yang sudah saya rancang dari kemarin untuk uh, hari ini itu Pak Wayan. oh, ya. Jadi Bapak Gede sudah mempersiapkan ya apa nanti keperluan di saat akan melaksanakan pembelajaran. Begitu ya. Baik itu modul ajar, CP, ATP itu sudah dipersiapkan ya. Nah, untuk nanti dalam pelaksanaannya
Bapak Gede mengambil materi tentang apa, Bapak Gede? Kebetulan di materi yang akan saya ambil nanti itu tentang makhluk hidup Pak Wayan. Makhluk Tentang hidup. makhluk hidup misalkan makhluk hidup. Ya, tentang makhluk hidup ya, Pak Gede ya. Nah, dalam penyusunan RPP tersebut, Bapak Gede apakah minta saran atau ide gitu dari sejawat dulu? Pada awalnya saya dalam penyusunan CP atau RPP-nya ini saya akan berusaha sendiri Pak, Hmm, menggali informasi-informasi yang ada di setiap, misalnya di media massa, di buku ataupun di online. Tetapi setelah dalam perjalanan saya kadang-kadang menemukan apa namanya, sedikit kurang pas dalam pengertian dan apa sih yang dimaksud dengan ini. Akhirnya saya melakukan apa namanya, minta bantuan sama teman yang lebih senior untuk memberikan masukan, ini ya, so kalau seperti ini apa sih masukannya, apa sih tujuannya gitu. Itu kendala yang saya hadapi dalam pembuatan RPP itu Pak ya. ya, jadi Bapak Gede sudah berusaha dulu untuk mencari solusinya baik itu di media sosial, baik itu di Google, YouTube dan lain sebagainya begitu ya. Tapi masih mengalami kendala sehingga Bapak Gede meminta bantuan dari rekan sejawat seperti itu ya. Ya itu yang saya lakukan Pak Yan untuk lebih apa, lebih menyempurnakan rancangan atau RPP yang akan disajikan nanti di kelas gitu Pak ya. Hmm, baik baik Pak Gede. Terima kasih Pak Gede. Ya, selanjutnya Bapak Gede dalam merancang modul ajar itu, apakah sudah memetakan kondisi siswanya Bapak Gede? Kalau untuk pemetaan kondisi situasi kelas itu saya sudah melakukannya juga Pak, dengan cara menyesuaikan minat masing-masing siswa di kelas. Ada yang suka menggambar, dengan menggambar dia dengan mendengarkan atau dengan menonton video. Nah, jadinya saya itu kelompokkan siswanya itu sesuai dengan petanya, itu ada yang suka menggambar, saya kelompokkan dengan yang menggambar, ya yang suka menulis, saya kelompokkan dengan yang menulis, dan dengan yang suka menonton video, saya kelompokkan dengan yang menonton video. Mungkin itu yang dapat saya lakukan Pak Yan. Ya, ya bagus sekali Pak Gede. Jadi Bapak Gede sudah memetakan kondisi siswa karena siswa itu kan banyak karakternya ya Bapak Gede ya. Bukan begitu Pak Gede? Ya Pak Wayan, saya ingin siswa itu tidak mengantuk di kelas karena dia sudah senang dengan model pembelajarannya, dia pasti tidak akan semangat untuk belajar Pak Yan, tidak akan ada rasa ngantuk lagi. Oh iya, ya. Nah, Bapak Gede tadi juga sudah membilang bahwa bagaimana cara meningkatkan minat dari siswa agar lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran Bapak Gede ya. Nah, kira-kira bagaimana strategi atau metode Bapak Gede nanti untuk lebih agar minat siswa itu lebih tertarik dengan nanti Bapak Gede melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Bisa dijelaskan Bapak Gede? Untuk itu mungkin dapat saya lakukan seperti yang saya katakan tadi tuh Pak, dengan pertama menyajikan secara langsung melalui video di layar depan dengan menggunakan proyektor, slide itu menggunakan laptop. Terkadang juga mungkin nanti kalau diperlukan kita bisa memberikan arahan untuk siswa itu sesekali membawa HP ke sekolah untuk mempermudah pencarian informasi yang ada di media-media lain itu Pak ya. Oh, iya, iya. Nanti Bapak Gede memanfaatkan teknologi juga ya dalam
pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas nanti. Kan gitu ya Pak Gede ya? Ya, saya akan memaksimalkan segala media yang ada di sekolah dan di lingkungan sekolah itu Pak ya. Oh gitu. Ya, ya, bagus sekali itu Pak Gede. Strategi ataupun metode yang akan Bapak Gede gunakan nanti untuk meningkatkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Gede, kira-kira nanti kalau Bapak Gede menggunakan berbagai media media tersebut, apa Bapak Gede sudah memperkirakan akan terjadi kendala-kendala yang akan menghambat pembelajaran Bapak Gede di dalam kelas nanti? Hambatannya sudah pasti ada nih ke hambatan untuk dalam pembelajaran nih ke. Yang pertama nih ke kan pastinya kalau kita menggunakan secara online nih ke kadang-kadang kan kendalanya di sana ada yang apa namanya sinyal yang kadang-kadang nggak bagus, wayan pada saat kita menyajikan sesuatu itu tiba-tiba listrik mati, sinyal hilang, menghilang dia Pak. Itu mungkin kendalanya ya yang saya dapatkan dari beberapa waktu yang lalu gitu. Itu Pak ya. Oh ya, ya. Berarti kendala yang Bapak Gede alami ya dalam pembelajaran yang sebelumnya yaitu sinyal seperti itu ya Pak Gede ya bisa-bisa terputus kan seperti itu ya. Iya, iya Pak Wayan, kendala itu dah kendala sinyal, kadang-kadang listrik mati tiba-tiba gitu. Sehingga pembelajaran itu jadi tidak tidak tersampaikan dengan penuh karena ada kendala seperti itu Pak Wayan. Akhirnya saya harus mengulang lagi dengan bercerita lagi di depan. Nah, baik Bapak Gede. Nah, itu kan pengalaman Bapak Gede dalam pembelajaran yang sebelumnya. Nah, jika nanti di saat observasi yang akan dilakukan terjadi lagi hal atau kendala seperti itu, apa Bapak Gede sudah mempersiapkan strategi atau cadangan apa yang nanti akan Bapak Gede lakukan? Siapa tahu nanti di tengah jalan eh, ada kendala seperti itu lagi. Ya, Ada satu-satunya ya, jalan ya menyediakan media-media yang ada di sekolah Pak. Misalnya media yang ada di sekolah itu kan ada apa namanya itu eh, bagian-bagian tubuh manusia itu kan ada yang ini disebut dengan jantung, hati, usus besar itu yang kita pakai untuk mengantisipasi terjadi gangguan-gangguan yang seperti mati mati listrik atau sinyal menghilang itu Pak ya. oh gitu. Ya, ya. Jadi Bapak Gede juga sudah mempunyai strategi ya untuk mengantisipasi nanti kendala-kendala yang akan terjadi di saat pembelajaran. Itu ya Pak Gede ya. Ya Pak Wayan. Nah, selanjutnya setelah pembelajaran nanti Uh, berlangsung, ya, apakah Bapak Gede sudah mempersiapkan bentuk-bentuk penilaiannya nanti digunakan untuk mengukur kemampuan siswanya? dalam proses pembelajaran itu biasanya saya menggunakan penilaian proses, produk, dan perilaku Pak Wayan. Kita lihat di sana prosesnya itu seperti apa, murid itu dalam kelas, perilakunya seperti apa, dan hasilnya apa yang dia sampaikan dari hasil pembelajaran itu. Hmm. Jadi Bapak Gede juga sudah mempersiapkan bentuk-bentuk penilaiannya nanti ya untuk mengukur kemampuan siswa. Seperti itu ya. Ya Pak Nah, Wayan. Secara, nanti, secara langsung saya akan menilai di sana biar lebih objektif penilaiannya Pak Wayan. oh gitu, ya, ya. Nah, nanti kalau setelah penilaian itu, Bapak Gede hasil penilaiannya itu akan dijadikan bentuk seperti apa Bapak Gede misalnya apakah bentuk portofolio atau dikembalikan ke siswanya atau bagaimana Bapak Gede? Setelah saya melakukan penilaian dari tugas masing-masing siswa itu saya kembalikan dulu ke siswanya.
Setelah itu biar dia tahu hasilnya berapa, di kelas itu kan sudah ada tempat portofolionya Pak Wayan. Setelah dia tahu Hmm, nilainya itu, saya suruh dia memasukkan di portofolio siswa masing-masing sebagai dia bahan pertimbangan. Oh, pada saat tugas ini saya mendapat nilai begini, dan apakah nanti di selanjutnya nilai saya akan lebih baik apa menurun, agar dia mempunyai semangat untuk belajar lebih. ya, ya. Portofolio yang nanti Bapak Gede rencanakan itu rencananya mau dibentuk seperti apa Bapak Gede? Bisa dijelaskan Pak Gede? Apa nanti ditaruh di lemari atau nanti ditempel di eh, dinding bagian di belakang atau bagaimana biar menarik gitu Pak Gede? Enggak Pak Wayan, sini saya sudah menyediakan satu siswa itu satu map. Masing-masing siswa sudah mempunyai portofolionya masing-masing Pak Wayan. Jadi portofolio siswa itu tidak akan tertukar karena saya sudah jadikan satu siswa satu map. Hmm, ya berarti satu siswa mempunyai satu map. Itu ya bagus sekali itu Pak Gede. Jadi itu bisa memotivasi siswa eh, untuk lebih berprestasi ya. Dia mengetahui nilai-nilainya. Baik Bapak Gede. Nah setelah nanti melakukan penilaian, apa Bapak Gede juga mempunyai inisiatif untuk melakukan refleksi Pak Gede? Refleksi itu pasti ada Pak Wayan. Di setiap akhir pembelajaran dan setiap akhir modul atau tema itu saya lakukan refleksi. Ya, di akhir pembelajaran saya lakukan refleksi itu seperti untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa dalam materi yang disampaikan saat ini, dan refleksi akhirnya itu berapa siswanya itu dapat menguasai satu modul atau bab yang sudah dipelajari dalam satu minggu ini. Iya, berarti Bapak Gede melakukan refleksi ya terhadap apa yang sudah Bapak Gede lakukan selama proses pembelajaran. Nah, nanti pada waktu pembelajaran berikutnya, apa Bapak Gede akan meminta refleksi juga dari teman sejawat untuk melakukan perbaikan pembelajarannya, Pak Gede? Pastinya saya akan minta bantuan dari teman sejawat untuk refleksi di mana dan apa yang kurangnya dalam pembuatan RPP dan pengajaran di dalam proses pembelajaran di kelas itu Pak Wayan. Ya. Jadi selalu ya, artinya tetap minta refleksi atau berdiskusi dengan rekan sejawat untuk melakukan perbaikan pembelajaran untuk selanjutnya. Seperti itu ya Pak Gede ya. Ya Pak Wayan. Nah, ini lagi satu Pak Gede. Apakah Bapak Gede nanti akan memberikan eh, Nah itu penugasan nih. terhadap siswa? Ya Pak Wayan, kurang jelas kan, tolong Ya. diulang Pak Wayan. Nanti di saat akhir pembelajaran itu, apakah apa Bapak Gede akan memberikan penugasan kepada siswanya, misalnya memberi tugas di rumah dan lain sebagainya Pak Gede? Biasanya sih saya memberikan penugasan di rumah untuk refleksinya itu dalam satu bab atau modul itu bagaimana eh, siswa itu memahami pembelajaran yang sudah dilakukan dalam satu minggu atau dalam satu bab. Oh ya, ya jadi selalu ya selain ada penilaian di sekolah, refleksi, Bapak Gede juga akan memberikan penugasan. Seperti itu ya prosesnya ya. Ya Pak Wayan. Nah, ya baik Bapak Gede, terima kasih atas waktunya karena pada kesempatan yang baik ini Bapak Gede sudah mengutarakan bagaimana proses yang akan dijalankan nanti di saat observasi yang akan berlangsung. Seperti itu ya Pak Gede ya. Ya Pak Wayan. Ya, Ya, jadi eh, saya mengucapkan terima kasih. Semoga nanti Bapak Gede di saat menjalankan proses pembelajaran bisa berjalan sesuai rencana.
Ya Pak Gede ya, semangat Pak Gede ya. Ya, terima kasih Pak Wayan atas bimbingannya. Saya akan berusaha untuk menyempurnakan apa yang sudah saya buat. Iya Pak Gede. Baik, baik. Terima kasih Pak Gede ya. Untuk hari ini eh, cukup dulu sampai di sini. Silakan Bapak Gede kembali bertugas apa nanti ke kelas atau mengerjakan administrasi sekolah. Eh, Silakan Bapak Gede kembali ke tempat ya. Terima kasih Bapak Gede ya. Ya, Pak Wayan, terima kasih Pak Wayan. Ya, sama-sama Bapak Gede. Kan kamu yang sebagai coachingnya kan, seharusnya kamu datang sama itu Pak Bayan sibuk nggak hari ini apa